Benar-benar remontada kelas dunia, tepat tadi malam. Gara-gara kalah lawan Persib kah, pelatih Bali United Teco Cugura langsung ambil keputusan konyol begini yang bisa bikin bobotoh ketawa. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Benar-benar kecerdasan taktikal kelas dunia. Bojan Hodak akhirnya belak-belakan gini usai sebentar lagi perayaan gelar juara back-to-back. Apa yang ia ucapkan? Tonton video sampai selesai. Jadi kunci kemenangan sensasional tadi malam. Gustavo Franca akhirnya buat pernyataan jujur begini yang jelas bikin Jakmania Persija auto menangis kejang karena kesombongannya dulu. Kok bisa? Ini ulasan beritanya. Bobotoh akhirnya super lega banget. Tanpa kehadiran DDS, sosok Dervane Kastanger mampu gantikan peran luar biasa tadi malam. Sampai dapat pujian hebat dari pelatih Eropa di Persib. Memangnya karena apa? Simak detail lengkapnya berikut ini. Persib butuh striker lokal mematikan karena Dimas Derajat tak kunjung sembuh. Manajemen Persib terbang ke Australia untuk jemput Rafael Struijk yang disia-siakan Brisbane Roar jadi harapanku sebagai bobotoh demi kemajuan tim. Kok bisa? Ini penjelasan lengkapnya, tonton sampai habis. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Benar-benar remontada kelas dunia, tepat tadi malam. Gara-gara kalah lawan Persib kah, pelatih Bali United Teco Cugura langsung ambil keputusan konyol begini yang bisa bikin bobotoh ketawa. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih kepala Bali United Stefano Teco Cugura. Usai timnya takluk dari Persib Bandung dengan skor 1-2 pada laga pekan ke-29 Liga 1 2024-2025. Jumat 18 April 2025. Teco mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatannya setelah musim ini berakhir. Kekalahan itu ternyata jadi pukulan berat bagi pelatih yang sudah menangani Bali United sejak 2019 tersebut. Ia mengaku sudah berbicara dengan manajemen klub bahwa dirinya tak akan lagi mendampingi Irfan Jaya dan kawan-kawan di musim depan. Saya pasti akan tanggung jawab. Dari awal saya datang ke Bali tahun 2019. Laga pertama saya lawan Blitar. Sampai hari ini lawannya Persib, saya sebagai pelatih tanggung jawab waktu menang, seri, atau kalah. Sama buat saya, ujar Teco usai laga Sabtu dalam kurung 19 April 2025. Ia menegaskan bahwa dirinya masih akan menyelesaikan 5 laga sisa musim ini dan berkomitmen memberikan yang terbaik sebelum benar-benar pamit. Saya sudah bicara sama mereka kalau tugas saya mau selesai waktu kompetisi dalam kurung Liga 1 ini berakhir di tahun ini. Saya masih punya 5 pertandingan, saya pasti kasih yang terbaik di 5 pertandingan. Setelah itu kita sudah sepakat saya bisa berhenti di Bali United, lanjutnya. Teco juga mengungkap bahwa dalam 2 musim terakhir ia diberi tugas khusus dari manajemen untuk mengembangkan pemain muda. Dan itu sudah mulai membuahkan hasil. Dan dari liga kemarin sama liga ini, manajemen sudah minta saya cetak banyak pemain muda, kerja sama pemain muda. Saya sudah cetak beberapa pemain di dalam tim kita. Ya contohnya Kadek Arel, Arjuna, juga ada pemain bagus, tapi cedera, ucapnya. Kita sudah punya banyak pemain muda di dalam tim profesional. Masih ada berapa pemain muda di dalam tim. Belum matang tapi pasti mereka lebih bagus ke depannya. Saya pikir proses tim di dalam tim Bali United bagus. Tutupnya. Gimana menurut kamu keputusan Teco buat mundur ini bijak atau justru terlalu cepat?
Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Benar-benar kecerdasan taktikal kelas dunia. Bojan Hodak akhirnya belak-belakan gini usai sebentar lagi perayaan gelar juara back-to-back. Apa yang ia ucapkan? Tonton video sampai selesai. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Bali United dalam pertandingan pekan ke-29 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 18 April 2025, evaluasi tetap akan dilakukan terhadap penampilan anak asuhnya. Pada pertandingan tersebut, Persib sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Irfan Jaya di menit ke-23. Namun, Persib mampu membalikan keadaan lewat gol Beckham Putra Nugraha di menit ke-69 dan Gustavo Franca di menit ke-81. Hodak mengungkapkan bahwa timnya sempat kesulitan selama pertandingan karena terlalu dalam bertahan. Hal itu membuat Bali United mendapatkan beberapa peluang berbahaya yang mengancam lini pertahanan Persib. Kami turun terlalu dalam. Itu membuat mereka memiliki 1-2 peluang. Ini harus menjadi perhatian karena kami kesulitan menahan bola. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting 3 poin, kata Hodak usai laga dalam konferensi pers. Pelatih asal Kroasia ini juga menyebutkan bahwa pertandingan berjalan sesuai prediksinya dengan tensi yang cukup ketat. Di babak pertama, Persib sempat tertinggal, namun di babak kedua, timnya tampil lebih agresif dan mampu membalikan keadaan. Di babak pertama, saya rasa mereka hanya 1 kali memasuki kotak penalti. Pada babak kedua, kami menunjukkan gairah dan mereka mulai menurunkan garis pertahannya. Itu memberi kami peluang, kami bisa mencetak 2 gol, pungkasnya. Menurutmu meskipun menang, apa Persib sudah tampil maksimal di laga ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jadi kunci kemenangan sensasional tadi malam. Gustavo Franca akhirnya buat pernyataan jujur begini, yang jelas bikin Jakmania Persija auto menangis kejang karena kesombongannya dulu. Kok bisa? Ini ulasan beritanya. Persib menunjukkan karakternya saat mengalahkan Bali United 2-1 pada laga pekan ke-29 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 18 April 2025. Meski sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Irfan Jaya di menit ke-23. Persib berhasil membalikan keadaan melalui gol Beckham Putra Nugraha di menit ke-69 dan Gustavo Franca di menit ke-81. Franca yang dinobatkan sebagai man of the match mengatakan bahwa pertandingan ini berjalan ketat dan Bali United tampil cukup baik. Meskipun sempat tertinggal, Persib mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan 2-1. Ini pertandingan sulit, kami sudah menduga sebelumnya. Tapi kami memperlihatkan taktik dan menunjukkan karakter juara di laga ini, kata Franca dalam post-match press conference. Terkait penampilan dirinya, Franca merasa senang karena mendapat dukungan positif dari Bobotoh. Ia mengungkapkan bahwa dukungan tersebut sangat berarti bagi tim. Tentunya ada perasaan menyenangkan bisa mendapat dukungan supporter. Kami bekerja keras untuk ini, ucapnya. Menurutmu apakah karakter juara yang ditunjukkan Persib di laga ini bisa menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bobotoh akhirnya super lega banget. Tanpa kehadiran DDS, sosok Gervane Kastanger mampu gantikan peran luar biasa tadi malam. Sampai dapat pujian hebat dari pelatih Eropa di Persib. Memangnya karena apa? Simak detail lengkapnya berikut ini. Meski tidak mencetak gol, Gervane Kastaner tetap menjadi sorotan utama Bojan Hodak usai kemenangan 2-1 Persib atas Bali United.
Pemain asal Curaçao itu dinilai memberikan dampak besar di lini depan dengan kekuatan fisiknya yang mengganggu struktur pertahanan lawan. Castaner masuk pada menit ke-61 menggantikan Rian Kurnia dan meskipun belum 100% fit, ia mampu mempengaruhi jalannya pertandingan terutama saat konsentrasi bek Bali United mulai menurun. Tentu saja Anda membutuhkan striker depan. Masalah kami tahun ini adalah kami bermasalah dengan 3 pemain yang bisa bermain di posisi itu. David cedera, Dimas cedera, dan Kasta juga sempat cedera, ungkap Bojan dalam konferensi pers setelah laga. Masalah kebugaran itulah yang membuat Bojan memilih untuk tidak menurunkan Castaner sejak menit pertama. Ia memutuskan untuk menyimpan tenaga sang striker agar bisa menjadi senjata kejutan di babak kedua, apalagi Castaner baru saja pulih dari cedera. Sekarang Kasta sudah kembali. Dan sebenarnya kami tahu bahwa dia belum fit untuk bermain penuh 1 pertandingan. Itu sebabnya kami simpan dia untuk dimainkan di 30 menit terakhir. Dan dia melakukan pekerjaannya dengan baik, terang Bojan. Kehadiran Castaner memberikan lebih dari sekadar kekuatan dalam duel udara. Ia juga memberi ruang bagi lini tengah Persib untuk lebih leluasa naik dan mengatur serangan. Umpan-umpan yang mengarah padanya memaksa bek Bali United untuk fokus kepadanya, membuka peluang bagi pemain lain untuk bergerak lebih bebas. Ini selalu jadi hal yang Anda butuhkan ketika memiliki pemain yang kuat secara fisik yang bisa menahan bola. Dia memang sedikit kurang beruntung, karena dia sebenarnya punya 2 peluang di mana dia nyaris mencetak gol, lanjut Bojan. Saya pikir pada akhirnya inilah yang kami butuhkan darinya. Saya harap di pertandingan-pertandingan selanjutnya dia bisa tampil lebih baik karena dia akan semakin fit, tutupnya. Bagaimana menurut kamu dengan kontribusi Castaner di laga ini? Apakah kehadirannya bisa semakin berbahaya setelah lebih fit di pertandingan mendatang? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Persib butuh striker lokal mematikan karena Dimas Derajat tak kunjung sembuh. Manajemen Persib terbang ke Australia untuk jemput Rafael Struijk yang disia-siakan Brisbane Roar jadi harapanku sebagai bobotoh demi kemajuan tim. Kok bisa? Ini penjelasan lengkapnya, tonton sampai habis. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk kembali lenyap dari daftar pemain Brisbane Roar dalam laga pekan ke-27 Liga Australia kontra Western United, Kamis dalam kurung 17 April 2025. Keberadaan pemain naturalisasi ini yang menghilang tanpa penjelasan dari manajemen atau tim kepelatihan Brisbane Roar menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga kini tidak ada keterangan jelas mengenai alasan Struijk tidak tampil meskipun ia sudah tidak terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnya. Padahal di awal kedatangannya ke Brisbane Roar, Struijk sempat mendapatkan kesempatan bermain yang cukup baik. Bahkan beberapa kali ia dipercaya sebagai starter setelah sebelumnya diturunkan dari bangku cadangan. Dalam 6 pertandingan awalnya, Struijk berhasil mencatatkan 194 menit bermain dan mencetak 1 gol. Namun, keadaan berubah setelah itu. Pemain andalan timnas Indonesia ini mulai terpinggirkan dan kalah bersaing dengan pemain lainnya. Dari 12 laga berikutnya, Struijk hanya mendapatkan kesempatan tampil sekali, dan itu pun hanya selama 3 menit sebagai pengganti. Setelah itu ia hanya duduk di bangku cadangan dan kini namanya bahkan tidak tercantum dalam skuad Brisbane Roar yang menang 2-1 atas Western United. Hal ini menambah tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Struijk. Tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa ia sedang mengalami cedera, sehingga spekulasi mengenai nasibnya pun semakin berkembang. Melihat situasi ini, beberapa pihak mulai menyarankan agar Rafael Struijk mempertimbangkan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Hal ini dinilai bisa memberikan jaminan lebih besar bagi Struijk untuk bermain secara rutin dan juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi di ajang Liga Champions Asia 2 musim mendatang.
Menurutmu apakah pindah ke Persib menjadi langkah terbaik bagi Rafael Struijk untuk melanjutkan kariernya dan mendapat kesempatan bermain lebih banyak? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Maes Hilgers mau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2661 biar publik dunia tahu siapa skuad Garuda. Pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, bermimpi untuk bermain di Piala Dunia. Bahkan, dia menganggap bermain di Piala Dunia lebih penting ketimbang Liga Champions. Dari kacamata Maes Hilgers, bermain di Piala Dunia akan membuat dirinya, keluarga, dan seluruh rakyat Indonesia bangga. Tak hanya itu, lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan membuka mata dunia terhadap timnas Indonesia. Alhasil, publik dunia tahu bahwa Indonesia pun memiliki pemain-pemain hebat. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola hebat dan kami akan mendapatkan rasa hormat yang pantas kami dapatkan. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, kata Maes Hilgers, dikutip dari Football International. Lebih lanjut, Maes Hilgers juga mengatakan bahwa memenangkan Piala Dunia merupakan impian bagi semua pemain. Saya pikir impian terbesar kami sebagai pemain adalah memenangkan Piala Dunia. Bagi saya itu bahkan lebih istimewa daripada memenangkan Liga Champions. Piala Dunia adalah untuk negara Anda, bangsa Anda. Kamu membuat semua orang bangga, termasuk dirimu sendiri dan keluargamu. Ini sangat besar. Berbeda dengan sepak bola klub, tutur pemain yang memiliki garis keturunan Manado itu menambahkan, timnas Indonesia sendiri masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda duduk di posisi ketiga dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C dengan koleksi 6 poin. Australia versus Indonesia. Kevin Dix bugar dan tampil 90 menit bagi Chelsea. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, membuktikan kebugarannya dengan bermain 90 menit penuh saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea pada laga leg kedua babak 16 besar. Sebelumnya, Kevin Dix mengalami masalah pada pergelangan kaki saat dirinya mencoba merebut bola dari Trevor Chalobah pada menit ke-79 laga leg pertama, yang memaksanya untuk digantikan oleh Munashe Garanaga. Bek berusia 28 tahun ini tidak bisa ikut membela FC Copenhagen dalam lanjutan laga Liga Denmark yang berlangsung akhir pekan lalu. Namun, kabar baik datang saat Dix bermain penuh dalam laga leg kedua babak 16 besar Conference League melawan Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London. Setidaknya Dix membuktikan keluasan permainannya dengan bermain 90 menit penuh di sentral pertahanan tim. Bek tangguh ini tidak mencatatkan penampilan terbaik dengan ia menerima rating 5,9 dari situs FotMob. Setidaknya, angka-angka sang bek tidak buruk dengan ia mencatatkan 38 operan sukses dari 43 usaha. Dirinya juga melakukan 50 sentuhan bola dan 4 aksi bertahan. Kabar ini menjadi bukti bahwa Kevin Dix akan siap bagi skuad timnas Indonesia yang bakal menghadapi 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia dan Bahrain dengan pertandingan pertama berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Cedera. Egy Maulana Fikri absen bela timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain. Egy Maulana Fikri dipastikan absen bela timnas Indonesia. Pasalnya, dia alami cedera jelang skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
zona Asia. Kabar ini disampaikan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia memberikan kabar kurang sedap menjelang timnas Indonesia tampil dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir sangat menyayangkan Egy terpaksa tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, pemain itu sedang dalam performa terbaiknya bersama Dewa United dalam Liga 1 2025. Egy sejauh ini sudah mencatatkan 24 penampilan. Dia pun telah mengoleksi 11 gol dan menjadikan penyerang lokal paling produktif di Liga 1 musim ini. Sayangnya, Egy cedera. Jadi 29 pemain yang berangkat, kata Erick Thohir di Jakarta.